Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Fari Putra dari Prodi A2 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Serang Raya. Ingin membuat video tentang apakah itu user center design. Sebelum lebih masuk ke lebih dalam lagi, saya akan menjelas apa yang melatar belakangi user center design ini. Melihat atau menyaksikan tren yang akhir-akhir ini terjadi, perusahaan tidak lagi mendorong produk ke pasar. Sebaliknya, mereka fokus pada pengguna untuk mempersonalisasi produk dan pada akhirnya memberikan apa yang mereka atau klien inginkan. Peralihan ini memicu beberapa perubahan signifikan dalam karir. Misalnya, sedangkan hingga beberapa tahun yang lalu, kami melihat banyak posisi penjualan. Sekarang, kami melihat semakin banyak pos terkait dengan manusia. Misalnya, inovasi yang berpusat pada manusia, desain yang berpusat pada pengguna, dan sejenisnya. Tren ini terbukti pada perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi seperti startup yang tumbuh cepat, katakanlah Typeform, dan organisasi besar. Selain itu, jika Anda melihat sekolah dan universitas bisnis terkemuka seperti IESE, GZ, dan Stanford, Anda akan melihat bahwa mereka telah mulai menerapkan desain yang berpusat pada pengguna untuk program mereka. Kemudian, setelah itu, pengertian user center design. User center design atau yang bisa disebut UCD adalah kumpulan proses yang berfokus pada penempatan pengguna di pusat desain dan pengembangan produk. Anda mau mengembangkan produk digital Anda dengan mempertimbangkan persyaratan tujuan dan umpan balik pengguna. Kemudian desain yang berpusat pada UCD adalah proses desain berulang di mana desainer dan pemangku kepentingan lainnya fokus pada pengguna dan kebutuhan mereka di setiap fase proses desain. UCD menyerukan untuk melibatkan pengguna di seluruh proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat dan dapat diakses oleh mereka. Kemudian proses yang terjadi dalam UCD ini secara umum, setiap literasi dari pendekatan UCD melibatkan 4 fase yang berbeda. Pertama, sebagai desainer yang bekerja dalam tim, kami mencoba memahami konteks di mana pengguna dapat menggunakan sistem. Kemudian, kami mengidentifikasi dan menentukan persyaratan pengguna. Fase desain mengikuti di mana tim desain mengembangkan solusi. Kemudian yang terakhir, setelah segala proses yang terjadi, tim kemudian melanjutkan ke tahap evaluasi. Setelah itu, di dalam UCD, Anda mendasarkan proyek Anda pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas, dan lingkungan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menangkap dan mengatasi seluruh pengalaman pengguna. Karenanya, tim desain Anda harus menyertakan para profesional dari berbagai disiplin ilmu, misalnya ahli etnografi, psikolog, insinyur perangkat lunak, dan perangkat keras, serta pakar domain, pemangku kepentingan, dan pengguna itu sendiri. Para ahli dapat melakukan evaluasi desain yang dihasilkan menggunakan pedoman dan kriteria desain. Namun, Anda harus mengingat 2 poin penting dalam pikiran. Pertama, untuk menjangkau seluruh pengalaman pengguna, Anda harus melibatkan pengguna untuk evaluasi. Kedua, Anda harus memastikan pemantauan pengguna jangka panjang. Kemudian melanjutkan yang tadi, ini ada 4 poin yang harus diketahui. Yang pertama, understand context of use. Maksud dari poin ini adalah perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem, seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi seperti apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian poin yang kedua, specify user requirements. Pada poin ini, setelah perancang mengerti konteks penggunaan dari aplikasi, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu menentukan kebutuhan user atau user requirements.
Pada proses ini, perancang harus dapat menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, design solutions. Proses berikutnya adalah merancang solusi dari user requirements yang telah dijelaskan pada proses sebelumnya. Proses perancangan ini akan melewati beberapa tahapan, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga desain lengkap. Kemudian terakhir tentunya evaluasi. Ya, kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.